Bismillahirrahman- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi lagi sebuah informasi yang sangat penting dan boleh dikata merupakan salah satu informasi yang sangat menggembirakan buat teman-teman guru honorer dari Sabang sampai Merauke. Adapun judul video saya teman-teman pada hari ini adalah 3 kebijakan Mendikbud untuk guru honorer dalam rekrutmen P3K. Jadi saya ulangi teman-teman ya, judul video kita pada hari ini adalah 3 kebijakan afirmasi Mendikbud untuk guru honorer dalam rekrutmen P3K. Jadi teman-teman guru honorer wajib menonton video ini dan silakan tonton kira-kira yang mana saja kebijakan-kebijakan afirmasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk guru honorer. Jadi kita langsung saja lanjut teman-teman ya. Nah, di sini dilansir di salah satu website ternama di Indonesia yaitu jpnn.com Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Menteri Nadiem Makarim memberikan kebijakan afirmasi teman-teman ya, memberikan kebijakan afirmasi bagi guru-guru honorer yang akan ikut dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi di sini terkait dari informasi yang saya sampaikan ini adalah merupakan informasi yang valid teman-teman, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim itu akan memberikan kebijakan afirmasi bagi teman-teman guru honorer yang akan ikut seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi ini adalah merupakan salah satu kabar gembira bagi teman-teman guru. Oke, kita coba lanjut ketiga afirmasi yang bagaimana yang akan menguntungkan guru honorer menurut Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Kita langsung lanjut teman-teman ya. Nah, di sini jelas diutarakan untuk afirmasi yang pertama ya, kebijakan afirmasi pertama dari Mendikbud adalah yang pertama teman-teman ya. Jadi disimak betul-betul video ini. Jadi afirmasi yang pertama adalah ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Sedangkan ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru, baik itu lulusan PBG fresh graduate ataupun adalah guru swasta. Jadi ujian pertama yang insya Allah teman-teman dilaksanakan pada bulan Agustus itu diperuntukkan hanya untuk guru honorer. Catat ya, hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Sedangkan untuk ujian seleksi kedua dan ketiga itu terbuka untuk semua guru honorer teman-teman ya. Jadi di sini di layar saya itu ujian seleksi pertama itu perlu teman-teman pahami bahwa itu dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian ujian kedua itu pada bulan Oktober dan ujian ketiga itu pada bulan Desember tahun 2021 dan langsung dikatakan oleh Bapak Mendikbud Bapak Nadiem Makarim. Nah, jadi pertanyaannya, jika seandainya teman-teman guru honorer ketika mengikuti ujian seleksi pertama ternyata tidak lulus passing grade, maka teman-teman itu bisa ikut lagi di ujian kedua ataupun ujian ketiga dengan asumsi atau dengan catatan bahwa teman-teman akan bersaing dengan lulusan PPG fresh graduate dan guru swasta. Jadi menurut saya salah satu kebijakan afirmasi yang pertama ini adalah teman-teman guru honorer itu diberikan kesempatan untuk ujian pertama kali tanpa harus bersaing dengan lulusan PPG ataupun guru swasta. Jadi silakan teman-teman manfaatkan sebaik-baik kesempatan afirmasi yang pertama ini. Nah, sekarang kita coba lanjut teman-teman untuk afirmasi yang kedua ya. Untuk afirmasi yang kedua kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini untuk untuk afirmasi yang kedua, ini untuk afirmasi yang kedua itu adalah bonus poin untuk passing grade. Nah, itu. Jadi untuk afirmasi kedua dari Mendikbud atau kebijakan yang menguntungkan guru honorer itu adanya pemberian poin atau adanya pemberian bonus poin untuk passing grade. Namun ada catatannya di sini, untuk pemberian bonus poin atau passing grade itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer. Jadi syarat pertama adalah para peserta yang usia 40 tahun ke atas. Jadi di sini itu para peserta dengan usia 40 tahun ke atas itu terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif
aktif selama 3 tahun terakhir itu mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis itu sebanyak 75 poin teman-teman, atau 15% dari nilai maksimal 500 poin. Jadi itu adalah salah satu persyaratan buat teman-teman guru honorer untuk mendapatkan bonus poin untuk passing grade, dan itu terdiri di kompetensi teknis. Menurut saya seperti itu teman-teman, kan dari afirmasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah berusia 40 tahun ke atas dan tercatat aktif selama 3 tahun terakhir, itu dipastikan akan mendapatkan bonus passing grade terdiri dari 75 poin atau 15% dari nilai maksimal 500 poin. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan ini teman-teman, afirmasi kedua dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian persyaratan berikutnya untuk mendapatkan bonus poin atau kriteria yang akan mendapatkan bonus poin untuk guru honorer adalah selain tadi usia 40 tahun, di sini ada tambahan teman-teman ya. Nah, di sini ada khusus untuk penyandang disabilitas ya. Saya ulangi untuk pengecualian, dan di sini akan ada bonus poin passing grade untuk teman-teman guru honorer itu yang penyandang disabilitas itu mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Tadi untuk usia 40 tahun itu akan mendapatkan passing grade atau bonus poin itu sebanyak 75 poin, dan untuk penyandang disabilitas itu mendapatkan 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Itu adalah kebijakan afirmasi kedua dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan teman-teman ya. Jadi betul-betul Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan betul-betul melakukan hal yang terbaik untuk teman-teman guru honorer di Indonesia. Jadi teman-teman harus memanfaatkan itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kebijakan afirmasi yang ketiga teman-teman ya. Untuk kebijakan afirmasi yang ketiga ini, oke, ini ya, ini untuk kebijakan afirmasi yang ketiga itu adalah para peserta guru honorer yang sudah memiliki serdik ya. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka secara otomatis pada tes kompetensi teknis itu akan mendapatkan 100 poin ya. Akan mendapatkan 100 poin, alias untuk kompetensi teknis itu teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini untuk guru honorer ya, bukan untuk yang lulusan fresh graduate. Untuk teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik itu otomatis akan menyapu bersih seluruh tes kompetensi teknis. Selamat buat teman-teman guru honorer yang memiliki serdik. Otomatis teman-teman akan menyapu bersih nilai yang ada di kompetensi teknis. Bayangkan 100 poin teman-teman ya, bayangkan ya. Hampir dipastikan bahwa teman-teman punya peluang sekitar 95% untuk lolos guru P3K pada tahun 2021. Namun di sini ada pengecualiannya teman-teman, ada namunnya ya. Jadi harus betul-betul ditonton video ini ya. Ada namunnya. Namun guru yang punya serdik ini tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara tandas Mendikbud Nadiem Makarim. Nah, jadi perlu teman-teman pahami, untuk teman-teman guru honorer yang punya serdik itu jangan jumawa dulu ya. Meskipun teman-teman sudah dijanjikan di kebijakan afirmasi bahwa akan mendapatkan 100 poin untuk kompetensi teknis, namun teman-teman harus tetap serius dan harus lolos passing grade untuk 3 tes lainnya. Yang pertama itu tes manajerial, kemudian tes sosiokultural, dan tes wawancara. Itu langsung dikatakan lagi oleh tandas Mendikbud Nadiem Makarim yang dilansir di salah satu media online terbesar di Indonesia, itu jpnn.com teman-teman ya. Jadi ini valid informasinya. Seperti itu menurut saya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya informasi dari saya Semoga video ini betul-betul bermanfaat bagi teman-teman guru honorer untuk menambah wawasan sekaligus menambah semangat teman-teman agar bisa lulus guru P3K pada tahun 2021. Jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.